Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, and this is me, Luisa. Oke, pastinya kalau hari ini aku mau ngebahas tentang pengalaman aku selama menjalani program magang Bakti BCA. Pastinya aku nggak mau ngasih tahu cuman hal-hal yang manisnya aja, dalam artian semua benefit atau keunggulan yang ada di program ini. Dan terlepas dari itu, aku juga mau menceritakan mengenai minus atau kekurangan dari sudut pandang aku sendiri setelah menjalani selama 4 tahun program magang tersebut. Oke, yang pertama kita mulai dari benefitnya dulu yuk. Benefit pertama itu sudah jelas, yang pasti adalah gaji atau penghasilan setiap bulannya. Penghasilan setiap bulan di program magang Bakti BCA yang pernah aku dapatkan yaitu sebesar Rp4.600.000. Nah, Rp4.600.000 itu setahu aku saat ini sudah di atas UMR Jakarta, yaitu kalau UMR setahu aku Rp4.450.000 sekian. Nah, kemudian Rp4.600.000 itu dipotong dengan uang pajak, BPJS, dan yang lain-lain. Uang yang aku dapatkan adalah Rp4.400.000. Nah, kemudian benefit yang kedua adalah tunjangan selisih. Pada saat aku menjalani program magang bakti, aku itu adalah seorang teller nih teman-teman. Jadi, aku mendapatkan satu buah tunjangan yang namanya tunjangan selisih untuk teller. Tunjangan selisih untuk teller ini nominalnya itu Rp400.000. Jadi kalau misalkan digabungkan sama gaji yang Rp4.400.000 bersih tadi, itu bersih setiap bulannya aku mendapatkan Rp4.800.000 dari program magang bakti BCA. Nah, untuk gaji sendiri itu tidak tetap ya teman-teman. Jadi selama dari tahun pertama sampai tahun ketiga itu akan ada kenaikan gaji, yaitu Rp200.000 setiap tahunnya. Berarti kalau misalkan diibaratin ya, di tahun pertama aku mendapatkan 4,8 juta beserta uang selisih. Terus yang di tahun kedua naik jadi 5 juta, dan di tahun ketiga jadi 5.200.000, dan di tahun keempat 5.400.000. Kurang lebih seperti itu perhitungannya. Dan benefit yang selanjutnya adalah uang tunjangan beasiswa, dimana kalian bisa mendapatkannya setelah 1 tahun full menjalani program magang bakti BCA. Nah, misalnya hari pertama kalian bekerja adalah di tanggal 27 April. Nah, berarti kalian akan mendapatkan beasiswa tersebut pada tanggal 27 April juga. Nah, tapi biasanya itu disesuaikan dengan tanggal gajian nih teman-teman. Jadi kemungkinan bisa dapat di tanggal 28-nya, karena gajian Bakti BCA itu adalah setiap tanggal 28. Benefit yang berikutnya yaitu program magang Bakti BCA itu nggak pernah sekalipun telat memberikan gaji. Jadi tunjangan sekaligus gaji itu akan datang di waktu yang tepat, yaitu setiap tanggal 28 di setiap bulannya. Contohnya ya, kalau misalkan tanggal 28-nya itu jatuh di hari Sabtu ataupun Minggu, which is itu kan hari libur bank ya, itu akan masuk ke hari Jumatnya teman-teman. Begitupun kalau misalnya di hari Senin, pas tanggal 28-nya, itu akan masuk ke rekening kalian bisa di hari Jumat ataupun hari Sabtunya. Dan masih ngomongin soal benefit juga nih teman-teman, kita mau bahas mengenai weekend banking. Nah, mungkin teman-teman gak asing nih ya dengar tentang weekend banking ini, dimana weekend banking ini adalah kayak pekerjaan tambahan gitu teman-teman yang diberikan kepada kita, dimana kita akan buka operasional di hari Sabtu dan hari Minggu. Biasanya nih operasional itu dibuka di setiap mall-mall gitu, kayak ada di Mall Ciputra, Mall Lippo Karawaci, dan mall-mall yang lainnya. Nah, tapi tenang aja teman-teman, walaupun ini pekerjaan tambahan, tapi kalian tetap mendapatkan benefit, yaitu mendapatkan uang lemburan, yaitu sebesar Rp450.000 seingat aku per harinya. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung 2 hari Sabtu Minggu, kalian bisa mendapatkan uang tambahan Rp900.000. Nah, banyak juga nih yang nanya sama aku, Kak, kalau misalkan di program magang bakti itu pulangnya biasanya jam berapa sih? Karena kan setahu saya tuh jam 2 atau jam 3 siang tuh bank tuh udah pada tutup, apalagi Bank BCA. Nah teman-teman, jam 3 sore memang Bank BCA itu udah tutup operasional, tapi kita tetap ada pekerjaan administrasi lainnya. Dan kalau misalnya pada hari tersebut kalian melewati batas waktu kerja, yaitu jam 5 sore, misalnya kalian lembur sampai jam 7, itu per jamnya dihitung sebagai uang lemburan kalian, yaitu Rp50.000 setiap jamnya. Nah, tapi teman-teman, ini balik lagi ke keputusan atau kebijakan cabang kalian masing-masing, karena ada juga beberapa cabang yang gak menerapkan sistem lembur tersebut. Nah, tadi kan udah beberapa benefit yang udah aku sebutin ya ke kalian. Sekarang aku mau sekaligus ngeluarin unek-unek aku dan juga kekurangan yang selama ini aku rasain nih ya
di program magang bakti BCA. Sebenarnya bukan kekurangan sih, tapi lebih ke tuntutan apa aja gitu yang harus kalian lakukan atau kerjakan. Nah, yang pertama teman-teman, mengenai jam makan siangnya. Jadi teman-teman, sepengalaman aku waktu itu teller itu ada 5 orang, jadi ada 5 jam pembagian makan siang, yaitu dari jam 10, 11, 12, 1, dan 2 siang. Jadi teman-teman harus siap untuk dikocok atau di rolling jam makan siangnya. Contohnya karena jam pembagian makan siang ini, aku ngerasa aku saat ini tuh punya penyakit GERD dan MA. Jadi aku ngira tuh memang pasti dari pola makan yang pernah aku jalani selama 4 tahun itu. Dan tuntutan selanjutnya adalah mengenai setiap paginya aku harus mengorbankan waktu sekitar 5-10 menit untuk cepol rambut aku. Nah, itu agak sedikit gimana ya? Kalau aku sendiri sih ngerasa agak kurang seneng gitu kalau misalkan harus dicepol rambutnya. Satu sisi karena pegel gitu ya lama-lama, dan yang kedua aku nggak terlalu bisa sebenarnya untuk nyepol rambut. Nah, sepengalaman aku juga, aku kan memang punya rambut yang mudah lepek nih teman-teman ya. Jadi kalau udah rambut lepek terus dicepol gitu, misal lagi males keramas tiap paginya, itu tuh langsung kayak ya ketombe apa segala macam tuh kelihatan jelas gitu ya teman-teman ya, karena tuh satu sisi rambut doang yang kelihatan. Nah, makanya hari ini aku juga mau rekomendasiin ke kalian nih, harusnya aku tau produk ini dari 4 tahun yang lalu ya, biar aku tuh ketika nyepol rambut nggak lepek lagi. Nah, apalagi kalau bukan produk dari Scarlett. Nah, ini dia nih teman-teman, ada Jordanian Sea Salt Shampoo dan juga conditioner. Nah, rangkaian shampoo dan conditioner ini aku lagi seneng banget makainya. Salah satu keunggulannya itu adalah teman-teman, terletak di wangi bunga magnolia yang ada di shampoo Sea Salt ini. Nah, sementara kalau di conditionernya ini ada wangi bunga sedap malam. Jadi keduanya ini tuh satu buah rangkaian yang menghasilkan wangi-wangian bunga di kepala kita. Dan yang paling aku senang juga ada kandungan sea saltnya, dimana kandungan sea salt ini membantu untuk mengurangi produksi minyak yang berlebih di kulit kepala kita nih teman-teman. Nah, pastinya minyak-minyak itulah yang membuat kita kadang kurang merasa percaya diri, karena jatuhnya kan rambut lepek dan susah diatur. Tapi tenang aja teman-teman, aku udah pernah gunain produk ini 3-4 kali, dan aku ngerasa rambut aku setelah 3 hari, biasanya aku tuh keramas 2 hari sekali teman-teman, karena aku ngerasa di hari ketiga tuh rambut aku pasti udah lepek parah. Tapi setelah penggunaan shampoo dan conditioner ini, yang pasti conditionernya itu melengkapi shampoo-nya ya, aku ngerasa setelah di hari ketiga atau keempat pun, walaupun ada sedikit minyak-minyak, tapi tetap rambut aku itu bervolume teman-teman. Aku juga nggak ngerti perbedaannya tuh di mana, tapi yang pastinya sih di kandungan sea salt yang ada. Nah, kalau misalkan kalian punya perawatan-perawatan rambut lainnya, shampoo ini membantu kalian untuk membuka kutikel rambut, di mana bisa membantu penyerapan yang maksimal kepada produk-produk yang akan kalian gunakan selanjutnya. Dan yang pasti yang udah aku buktikan juga, penumpukan-penumpukan kotoran semacam kayak ketombe putih-putih gitu tuh udah mulai berkurang banget setelah aku menggunakan produk ini teman-teman. Nah, untuk kalian yang berjilbab ini pas banget teman-teman, karena kalian bisa merasakan wangi sekaligus rambut yang mudah diatur dalam 1 kali pemakaian loh teman-teman. Walaupun si Scarlett nggak pernah ngeklaim 1 kali pemakaian langsung bisa bersih, tapi aku udah cobain dan buktiin sendiri. So, tunggu apa lagi teman-teman? Kalian bisa langsung check out produk-produk ini di link yang sudah aku taruh di description box aku. Pokoknya nggak bisa dibohongin lagi, sampai dibawa tidur, bangun tidur, sampai besokan-besokannya lagi wanginya tuh tetap stay di rambut aku. Tuh kan, cewek memang suka kayak gitu ya. Dari ngomongin plus minus magang bakti, kenapa jadi ngomongin ketombe dan teman-temannya nih ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke tuntutan berikutnya. Mungkin teman-teman sebagian udah ada yang tahu juga kalau di BCA itu menuntut untuk kita bisa menjualkan produk-produk perbankan. Selain produk kayak kartu debit, kartu kredit, dan KPR, kredit pemilikan rumah, mobil, motor, ada juga yang namanya menjual atau selling asuransi. Walaupun kita nggak punya target yang khusus ya teman-teman, jadi memang itu targetnya target satu tim gitu. Tapi tetap aja kita harus mengambil bagian dari target yang ada teman-teman. Jadi kalian diharuskan ketika melayani customer nih, kalian sekaligus menawarkan
produk perbankan dan juga asuransi. Walaupun di sini aku bilang sebagai tuntutan, tapi ya so far setelah aku menjalaninya, aku ngerasa ada banyak hal yang bisa aku dapetin sih setelah menjadi marketing sekaligus teller di program magang Bakti BCA. Bahkan saat ini pun aku meneruskan karir aku di bidang marketing, teman-teman. Dan sekaligus sharing juga nih teman-teman, pada saat menjalani program magang itu memang aku sekaligus kuliah malam juga. Nah, di situ salah satu tuntutannya juga aku harus menyesuaikan waktu-waktu yang ada untuk membagi pekerjaan dan juga kuliah. Jadi kurang lebih setelah selesai pekerjaan di kantor, aku langsung lanjut untuk membagi waktuku di kuliah malamku. Itu kuliahnya kurang lebih hampir setiap hari dari Senin sampai Jumat, dan di hari Sabtu itu aku e-learning. Jadi pembagian untuk tugas, untuk main, ya kurang lebih untuk main tuh sedikit doang gitu waktunya teman-teman. Tapi aku percaya kalian pasti juga bisa kok, karena aku juga udah mau menyelesaikan sedikit lagi perkuliahan aku. So, semangat buat kalian yang mau bekerja sambil kuliah, atau cuman bekerja aja, atau yang lagi cari-cari pengalaman di bidang perbankan. Pokoknya saran dari aku, do the best, lakukan yang terbaik, dan lakukan dengan ikhlas pastinya setiap pekerjaan kalian. Dan pastinya kalian akan menuai hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa yang bahkan gak pernah kalian bayangkan sebelumnya. See you guys in the next video. Bye-bye!